Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saat ini? Mudah-mudahan sekali lagi tetap sehat dan semangat. Oke, teman-teman, saya pengen cerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan teamwork ya. Ketika saya masih remaja, ada sebuah cerita di Jakarta. Ada seorang penulis hebat yang sangat cerdas, pintar, dan karya tulisnya pun bagus-bagus. Ketika beliau melamar ingin bergabung ke dalam sebuah majalah yang saat itu sangat ternama, sangat ya. Jadi ranking 1, dibaca oleh hampir semua wanita gitu ya. Itu beliau tidak bisa diterima. Ternyata masalahnya adalah karena saat tes tentang teamwork, beliau tidak lulus. Dinyatakan tidak bisa bergabung karena gagal dalam tes teamwork gitu. Nah, jadi di sini menjadi ingatan saya terus-menerus gitu ya. Cerita itu ketika saya masih kuliah itu menjadi ingatan saya terus. Kenapa? Karena saya lalu jadi berpikir gitu. Oh, jadi sepintar apapun seseorang, seberbakat apapun, seterampil apapun, tapi bila tidak mempunyai keterampilan kooperatif ya, tidak bisa menyesuaikan diri atau membawakan diri atau bekerja sama dalam sebuah tim, itu susah sekali untuk kemudian justru membangun tim itu ya. Padahal diharapkan setiap member atau setiap anggota yang menjadi bagian dari tim itu adalah menjadi skrup menjadi elemen-elemen yang justru saling menguatkan untuk membuat tim itu menjadi mencapai the best, gitu, best of the best gitu ya. Nah, apa yang diperlukan jika kita masuk ke dalam sebuah tim, kemudian kita bisa menjadi kontributor yang sangat maksimal dalam tim itu? Tentunya satu, kita butuh skill ya, kita butuh knowledge yang diperlukan oleh tim itu, dan knowledge-nya bermacam-macam. Yang satu mungkin bidang A, satu bidang B, tapi ketika kita sudah ditetapkan masuk dalam tim, maka yang perlu kita perhatikan atau kita maksimalkan adalah satu, pengetahuan yang kita punya ya. Kemudian kedua, kesadaran bahwa kita tidak bekerja sendiri gitu ya. Bahwa kita tidak bisa semau-maunya kita gitu. Bahwa kita harus saling mendengarkan ide-ide yang lain, harus saling menghargai, harus saling justru mendukung gitu ya, bukan saling menyalahkan. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah kita harus saling justru mencari-cari itu mencari-cari ide-ide bersama gitu ya. Justru mencari-cari apa yang bisa dilakukan agar tim ini bisa lebih perform lagi ya, bisa lebih hebat lagi kinerjanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jangan melupakan semua itu membutuhkan tata krama ya, membutuhkan tata krama ya, tata krama yang semuanya berdasar pada kesadaran bahwa jika tim itu berhasil, maka itu bukan karena gue, bukan karena saya. Itu kan karena saya yang paling besar dalam sumbangannya, bukan. Jadi semua adalah hasil kerja tim ya. Siapapun yang punya kiprah terbesar, kalau tim itu mencapai sesuatu ya, setinggi apapun atau selebar apapun, sebesar apapun, itu adalah kita harus bisa menyadari bahwa itu adalah hasil kerja bersama gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya komunikasi itu berjalan bagus, tidak terjadi konflik ya, kemudian tidak terjadi saling mencurigai, saling buruk sangka, adalah komunikasi ya. Jadi niat kita masuk ke dalam tim itu adalah menjadi bagian yang justru membangun
ya, bukan yang justru membuat tim itu stranded, ya, mandek, ya, terjerat, ya, terjerembab atau apa. Justru itu, gitu, ya. Kita supaya tim itu berjalan ke atas mulus, maka kita harus melepaskan yang namanya pasti aku deh yang akan paling berjasa. Pasti aku ini, ideku yang paling bagus. Nggak bisa begitu. Itu bukan team workers yang baik, ya. Teamworks yang baik itu adalah didukung oleh orang-orang yang bukan lagi memandang dirinya sebagai aku, tapi hanya memandang dirinya sebagai bagian dari kami, gitu. Jadi insya Allah kalau attitude kita benar, ya, dalam memasuki tim, kemudian segala sesuatunya kita fokuskan hanya untuk keberhasilan tim, keberhasilan bersama, maka insya Allah tidak ada lagi yang marah-marah karena ini, kemudian merasa kecewa karena itu, atau merasa paling berjasa, atau merasa paling benar. Tidak lagi terjadi seperti itu. Karena komunikasi dalam tim itu adalah harus menjadi komunikasi yang more than effective, ya. Komunikasi yang sangat excellent, sehingga kerjasama itu akan terus berjalan dengan mulus dan terus-menerus bergulir maju ke depan, ya, bukan hanya stuck di situ saja ngurusin yang nggak penting, ya. Ke depan adalah selalu tentang rencana dan tentang rencana, seperti itu. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi mereka yang akan masuk tim atau sudah dalam tim. Ingat sekali lagi bahwa seseorang bisa ditolak karena tidak mempunyai cooperative skill atau kemampuan untuk menjadi bagian dari teamwork atau dari bagian dari kerjasama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.